Cici, dengan kendali pikiran Qin Yichen, energi tiga warna menutupi bagian kerangka yang terlihat merah tua di bawah Master Sekte di dalam tubuh. Di bawah sinar cahaya ini, ada bagian di atas bagian kerangka. Untaian asap hijau naik. Dan siluet itu, yang duduk diam di atas platform batu, sepertinya menahan rasa sakit yang luar biasa saat ini, tetapi sedikit bergetar. Melihat pemandangan ini, Bu yang tiga orang di bawah altar memiliki sentuhan kegembiraan di wajah mereka. Meskipun mereka tahu betapa menyakitkan bagi tubuh Master Sekte untuk bereaksi dengan cara ini, mereka dengan jelas melihat bahwa dibandingkan dengan yang sebelumnya, lampu merah yang menyayat hati pada tubuh yang terakhir secara bertahap menghilang. Warna kulit menjadi normal. Di altar yang sunyi, tidak ada yang bersuara. Mata mereka tertuju pada dua sosok di atas platform batu. Seiring waktu, Master Sekte pintu kabut basah oleh keringat dari tubuh, dan buahnya terlihat di otot, dan otot-ototnya bergetar. Sementara kulit Qin Yichen masih tenang. Energi tiga warna mengikuti kendalinya, dan dengan hati-hati dalam siluet di dalam tubuh itu mengeluarkan energi darah itu. Dengan pengusiran terus-menerus dari energi tiga warna, kepulan asap hijau diam-diam terpancar dari kerangka dan meridian yang terakhir, dan kemudian sebelum melarikan diri, ia terbungkus oleh energi tiga warna, dan langsung menguap menjadi ketiadaan. Namun, Qin Yichen tidak menyadari bahwa pada saat energi ini menghilang, ada beberapa benda merah gelap yang tidak dapat dijelaskan, diam-diam bercampur dengan tiga warna energi, dan kemudian diam sama sekali. Di sarang bawah tanah ini, waktu sepertinya tidak memiliki konsep. Mungkin beberapa jam atau sehari. Siluet Qin Yichen yang berdiri diam akhirnya sedikit bergetar, dan matanya terbuka dengan tenang. Di dalamnya, sepertinya ada juga semburat kelelahan yang terpancar. Dan dengan gerakan telapak tangannya, sinar energi tiga warna juga ditembakkan dari siluet yang duduk di platform batu, jatuh ke dalam tubuhnya. Ketika sinar energi terakhir pulih di dalam tubuh, Qin Yichen menghela nafas lega. Dia menyeka keringat dari dahinya, dan wajahnya tiba-tiba berubah sedikit. Qin teman kecil, bagaimana? Melihat Qin Yichen yang sepertinya berhenti bergerak, Wu Shan dengan cepat melangkah maju dan bertanya. Mendengar pertanyaan Wu Shan, Qin Yichen hanya melihat sedikit ke dalam, melirik ketiga warna energi, dan wajahnya kembali normal seolah tidak terjadi apa-apa. Masalahnya di dalam tubuh telah teratasi, tetapi berapa lama dia bisa bangun tergantung padanya. Qin Yichen melirik kulit yang telah sepenuhnya pulih ke siluet normalnya, merenung lalu berkata. Meskipun yang terakhir adalah pembangkit tenaga listrik teratas alam bumi, Qin Yichen tidak dapat menjamin apakah itu telah terkikis oleh energi jahat ini terlalu lama, atau apakah yang terakhir dapat dipulihkan dengan cepat, atau kecerdasannya telah lama dimusnahkan. Tetapi apakah ada pemikiran yang tersisa agar tidak gila? Jika itu milik yang terakhir, maka Master Sekte Gerbang Kabut mungkin tidak memiliki harapan untuk bangun seumur hidup. Tentu saja, Qin Yichen tidak menyebutkan masalah ini. Elder, Saintes, Sekte telah dievakuasi. Saat ini, sebuah panggilan datang dari jauh. Wu Shan dan yang lainnya melihat ke samping dan menemukan bahwa beberapa pembangkit tenaga suci senior berdiri di kejauhan. Jelas, mereka telah mengatur agar kekuatan sekte yang tersisa dievakuasi ke sini. Tetapi karena kekhawatiran, mereka kembali ke sini. Melihat altar dipulihkan menjadi normal, mata pembangkit tenaga listrik itu muncul dengan kengerian yang mendalam. Apakah itu anak laki-laki itu? Melihat siluet yang perlahan berjalan turun dari altar, di mata orang-orang itu, ada warna yang luar biasa muncul. Qin teman kecil, istirahatlah. Setelah melihat Qin Yichen jatuh, Wu Shan dengan cepat tertawa dengan antusias. Qin Yichen sedikit mengangguk. Untuk membersihkan racun darah dari Master Sekte Gerbang Kabut di dalam tubuh, dia juga memiliki konsumsi yang besar. Dan dia juga memperhatikan bahwa dalam energinya, tampaknya ada sedikit masalah. Saat ini, dia sangat membutuhkan tempat yang tenang untuk pulih. Namun, setelah membunuh dua raksasa puncak dan menangkap jalur air, seluruh keluarga Kekaisaran Kabut Air harus dalam keadaan siaga tinggi. Saat ini adalah retret yang bagus. Beberapa dari kalian, bawa dia ke Wuyudian. Melihat Qin Yichen mengangguk, Wu Ling, yang tidak terbuka di samping, tiba-tiba berteriak ke arah beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi yang suci di kejauhan. Setelah mendengar ini, beberapa pembangkit tenaga senior di tingkat suci semuanya sedikit terkejut, dan kemudian, daya tarik muncul di wajah mereka. Bagi Wu Ling, mereka cukup akrab, bahkan Wu Shan dan Wu yang sulit meyakinkannya. Sikap yang terakhir terhadap Qin Yichen jelas bagi semua orang. Dan istana hujan berkabut itu adalah tempat mundurnya Wu Ling. Dia sebenarnya meminta mereka untuk membawa Qin Yichen ke sana. Apakah gadis kecil ini juga diyakinkan oleh Qin Yichen? Apa yang kamu lakukan? Belum. Melihat ekspresi berbeda di mata mereka, Wu Ling juga merasa panas di wajah cantiknya. Kaki gioknya tertegun, dimarahi. Ya. Pemandangan Wu Ling hampir meledak, dan tubuh dari beberapa pembangkit tenaga suci senior bergetar sedikit. Tetapi masih ada senyum yang sangat aneh di wajah mereka. Qin, silakan ikut dengan kami. Dengan suara lembut,
pembangkit tenaga dari beberapa senior tingkat suci bergerak ke depan untuk memimpin. Melihat ekspresi aneh di wajah mereka, Qin Yichen hanya menggelengkan kepala sedikit dan tidak terlalu memikirkannya, diikuti dengan mengikuti. Ruang lingkup sarang bawah tanah ini tampaknya berada di luar dugaan Qin Yichen. Dengan kepemimpinan dari pembangkit tenaga listrik itu, dia menemukan bahwa itu jauh lebih besar dari yang dia kira. Pada akhirnya, pembangkit tenaga listrik berhenti di depan aula batu kecil. Setelah memberikan hadiah kepada Qin Yichen, mereka juga pergi dengan cepat. Jelas, setelah mengetahui bahwa krisis di altar telah teratasi, mereka juga akan segera memanggil kembali mereka yang baru saja dikeluarkan dari sekte. Qin Yichen juga mendorong pintu istana dan berjalan masuk. Setelah memasukinya, dia menemukan bahwa tata letak istana ini sangat halus, dan masih ada aroma yang menarik. Bukankah ini kamar kerja Wuling? Melihat banyak produk wanita yang dipajang, Qin Yichen menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Tidak heran orang-orang itu memiliki ekspresi yang aneh ketika mereka mendengar Wuling meminta mereka untuk membawa diri mereka ke sini. Namun, saat ini, Qin Yichen jelas tidak punya niat untuk memikirkannya lagi. Dia berjalan langsung ke platform batu dan duduk bersila.